Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya diberikan pertanyaan oleh teman pelayanan saya, dan pertanyaannya demikian: apakah bantuan atau persembahan yang diberikan oleh orang-orang di luar agama Kristen, atau dalam hal ini orang-orang yang beragama lain, dan juga orang-orang yang ada di tengah-tengah kekristenan tetapi mereka adalah orang-orang Kristen KTP atau Kristen tidak sungguh-sungguh, apakah persembahan atau bantuan mereka kepada gereja Tuhan atau kepada Tuhan diterima oleh Tuhan atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus melihat dari terang kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan ayat 5 berkata demikian: Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudaraku yang terkasih, di sini kita lihat bahwa persembahan yang diberikan oleh kedua orang ini, yaitu Habel dan Kain, ternyata Tuhan menerima persembahan dari Habel dan menolak persembahan dari Kain. Mengapa Tuhan menerima persembahan dari Habel dan Tuhan menolak persembahan dari Kain? Untuk lebih jelas, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 berkata demikian: Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini jelas bahwa persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang didasarkan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jadi persembahan Habel diterima karena Habel adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Habel adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, sehingga persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia adalah orang yang berdosa, maka persembahannya tidak diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa persembahan atau bantuan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini orang-orang di luar kekristenan atau orang-orang yang beragama lain, dan juga orang-orang yang ada di tengah-tengah kekristenan yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh atau Kristen KTP, semua bantuan dan persembahan mereka ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan bandingkan ini juga di dalam Roma pasal 14 ayat 23 berkata demikian: Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudaraku yang terkasih, masalah makan saja yang sederhana, kalau saudara melakukan itu dengan bimbang dan ragu, maka itu adalah dosa. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar iman kepada Yesus Kristus adalah dosa. Berarti segala sesuatu di sini tentunya segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang menggunakan firman ini untuk hidup di dalam dosa. Mereka berkata bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak dosa. Makanya mereka berzina, mereka selingkuh, menipu, mencuri, merokok, minum mabok, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan segala sesuatu yaitu hal-hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu, baik itu makan, baik itu minum, baik itu mencuci, baik itu berjalan, baik itu menolong orang-orang percaya, membantu gereja Tuhan, memberikan persembahan,
membantu pembangunan gereja, membantu panitia, dan lain-lain sebagainya. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segala hal itu tidak dosa. Karena dosa itulah yang membuat Tuhan tidak mendengar dan Tuhan jauh dari orang-orang yang berdosa. Kita akan bandingkan ini di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa membuat Allah menjauh dan Allah terpisah dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, melalui kebenaran firman ini saya memberikan nasihat kepada pendeta, kepada majelis, kepada pemimpin-pemimpin gereja supaya lebih berhati-hati untuk menerima bantuan atau persembahan. Harus berhati-hati supaya menerima bantuan atau persembahan itu harus dari orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara-saudara? Karena kalau pendeta atau hamba-hamba Tuhan, majelis atau pemimpin-pemimpin gereja menerima persembahan atau bantuan dari orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pendeta sementara melawan kepada Kristus sebagai kepala gereja. Karena Kristus menolak setiap pemberian persembahan atau bantuan yang diberikan kepada gereja dari orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan kalau pendeta menerimanya, maka pendeta sementara menentang kepada Kristus sebagai kepala gereja. Jadi pendeta atau pemimpin-pemimpin gereja harus lebih berhati-hati untuk menerima setiap bantuan atau setiap persembahan yang diberikan kepada gereja. Dan juga saudara, bagi jemaat yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bawalah persembahan kepada Tuhan melalui persembahan yang saudara dapat dari hasil keringatmu, dari hasil yang halal. Jangan saudara bawa ke gereja memberikan persembahan kepada gereja uang-uang haram, uang-uang yang saudara dapat dari hasil tipu, dari hasil pencuri, dari hasil korupsi, dari hasil persinahan, dan lain sebagainya. Dan bawalah kepada gereja hasil pekerjaanmu yang halal, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan adalah dosa dan Tuhan tidak menerima, bahkan Tuhan menolak. Dan juga bagi saudara-saudara yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan pelit, saudara jangan kikir, dan saudara juga jangan kakek, orang Kupang bilang. Tetapi berilah kepada gerejamu, berilah kepada hamba-hamba Tuhan, berilah kepada bantuan kepada orang-orang yang melakukan KPI, KKR, dan pelayanan-pelayanan akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bantulah gerejamu untuk pembangunan gereja. Karena setiap pemberian yang saudara berikan itu adalah pemberian yang berkenan, yang benar, dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena saudara adalah orang Kristen sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan kepada saudara bahwa bertobatlah. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya segala hal yang kamu lakukan atas dasar imanmu kepada Yesus Kristus itu tidak dosa, tetapi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan menolong saudara dan saya, supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.